Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala inqalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'atin min ashabihi aminina ila suqi Uqalin wa qad hila baina syayatin wa baina khabaris samai wa ursilat alaihim syuhubu faraja'atis syayatin faqalu ma lakum faqalu hila bainana wa baina khabaris samai wa ursilat alaina syuhubu qala ma hala bainakum wa baina khabaris samai ma hala bainakum wa baina khabaris samai illa ma hadasa fadribu masyariqal ardi wa magharibaha fanzuru ma hadzal amru alladhi hadasa fanqalaqu fadarabu masyariqal ardi wa magharibaha fadarabu masyariqal ardi wa fanzuru ma hadzal amru alladhi hadasa fanqalaqu fadarabu masyariqal ardi wa magharibaha yanzuruna ma hadzal amru alladhi hala bainahum wa baina khabaris samai qala fanqalaqa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suqi Uqalin. Jadi ini hadis masih menjelaskan tentang hal yang terjadi ketika diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hirasatus sama min istiraqis sam'i. Sebelum diutusnya Nabi, para jin dan juga syayatin mereka bisa mendengar daripada khabar-khabar ataupun informasi dari langit. Dan kabar-kabar tersebutlah kemudian yang disampaikan mereka kepada para kahin atau para kuhan. Tapi ketika diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa anna kunna naq'udu manha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Tapi langit dijaga oleh para malaikat, fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Artinya ketika Nabi diutus, banyak sekali tentara-tentara langit, yaitu para malaikat, menjaga daripada informasi yang bisa didengar oleh para jin. Itu hadisnya kemarin sudah dijelaskan.
Lah ini tambahan hadis lagi riwayat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Abdullah bin Abbas. Ini termasuk min marasili Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas. Qala intalaqa Rasulullah. Satu ketika Rasulullah intolak. Intolak itu bepergian, lelungan. Fi ta'ifatin min ashabi ay ma'a ta'ifatin min ashabi, beserta dengan beberapa kalangan sahabat-sahabat beliau. Amidina ila suqi Uqadin ay qasidina ila suqi Uqad. Beliau dengan sahabat-sahabatnya akan mendatangi pasar Uqad. Jadi ada satu pasar yang sangat terkenal, namanya pasar Uqad. Disitulah orang-orang berkumpul dari berbagai macam jenis pedagang. Apa bayana? Tidak terkhusus masalah seumpama pasar hewan saja tidak, ataupun sayur-sayuran tidak, ataupun buah-buahan tidak, tapi semua jenis di situ ada. Dan disitulah kesempatan Rasulullah untuk mendakwai mereka. Para syu'ara juga kumpul di situ. Lah waqad hila itu muni'a ya, ha'il mani'. Waqad hila baina syayatini wa baina khabaris sama'i. Waktu itu sudah terhalang antara para syayatin dengan khobar yang ada di langit. Karena syayatin sudah tidak bisa mendengar kabar apapun dari langit. Mendekat saja nggak bisa. Maring langit itu betul saged untuk istiraq, untuk nguping, istilahnya nguping, mendengar daripada bisik-bisik ataupun info-info yang lain itu sudah tidak bisa karena dijaga muliat harasan syadidan wa syuruba. Wa ursilat alaihim asyuhub, ya, mereka sudah ketika akan mendekat ke langit sudah dilempari dengan syuhub. Syuhub jamu syihabin, ya, seperti halnya bola api lah. Apa namanya, ya, qita'un min narin turma biha syayatin, untuk melempar para syayatin. Jadi yang mendekat ke langit akan dilempar dengan api, semacam bola api. Faraja'ati syayatinu, ketika mereka tidak bisa untuk mendekat ke langit, mereka pulang kembali kepada kaumnya, kembali kepada roisnya, ru'asaihim. Faqalu malakum, ada apa dengan kalian? Ayo ngos-ngosan, ya. Ayo ngos-ngosan, ora hasil. Faqalu hila bainana wa baina khabaris sama wa ursilat alaina syurubu. Kita terhalang, tidak bisa mendekat ke langit untuk mendengar info-info langit. Dan kami dilempar dengan syuhub, dilempari bola api, dijaga ketat oleh malaikat. Tidak bisa sekarang, tidak. Jadi tidak ada info apapun yang mereka dapat, ya, tanpa info sudah. Jadi sing biasanya alih kabar nguping kemudian disampaikan kepada Tuhan, itu mereka nihil. Sekarang sudah nggak bisa. Qalu, ini riwayah qalu, ya, dalam Bukhari-nya qalu, bukan qala. Kalau qala berarti yang mungkin ra'isuhum, tentara pemimpin daripada mereka. Ma hala bainakum wa baina khabaris sama'i illa ma hadatha. Maknya maknafi. Maknya apa? Manafi. Mahala, tidaklah menghalangi di antara kalian dan juga mati lampu dan
Ini menunjukkan listrik penting ya. Listrik penting. Bid'ah yang hasanah. Listrik penting. Sound systemnya penting ya. Nah, bahkan bisa menjadi hal yang wajib karena ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Ngaji wajib. Lah kalau istiqomah bisa ngaji, bisa baca kitab. Jadi ini wajib. Iya. Karena bukan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kalau sedang mengarang kitab atau sedang mengajar, terus kemudian minyak lampunya habis, itu beliau usbuknya mengeluarkan cahaya. Imam Nawawi itu min karamatihi radhiyallahu anhu. Kalau Imam Rafi'i karamahnya ketika beliau sedang mengarang kitab kemudian lampunya mati, artinya minyaknya habis, itu beliau singgah di bawah pohon, kemudian bercahayalah pohon, daun-daunan menjadi lampu. Itu karamahnya Imam Rafi'i. Luar biasa ya. Nah, kita bukan Nawawi, bukan Rafi'i. Iya. Manpi'i lagi ya. Iya. Atau Manwawi. Itu Imam Nawawi itu Imam Rafi'i, tapi Manwawi kalau Manpi'i. Ya wis. Ya bon. Mulane melihat sisi itu kemudian ada arjahiyah daripada Imam Nawawi daripada Imam Rafi'i. Para ulama lebih mengedepankan Imam Nawawi daripada Imam Rafi'i ketika mereka khilaf. Tapi dua-duanya imam yang agung ya, imam yang azim. Bahwa syaikhan, ketika disebutkan para ulama, maqala syaikhani di kitab-kitab mutaakhirin, maka yang dimaksud adalah Rafi'i dan Nawawi. Ya wis. Jadi ma hala bainakum wa baina khabaris sama illa ma hadats. Tidaklah kita terhalang daripada kabar langit kecuali ada sesuatu yang terjadi. Pasti ada sesuatu ya. Bisa mati lampu, pasti ada sesuatu ya. Nah kan? Bisa lagi pasti ada sesuatu ya. Akhirnya bagaimana? Coba diselidiki. Fadribu bimakna famshu ya. Fadribu bimakna apa? Famshu. Fadribu masyariqal ardi wa magharibaha. Coba kalian cek di ujung barat bumi ada apa, di ujung timur ada apa. Masyariqal ardi wa magharibaha. Sekarang apa? Mereka langsung bergegas ya. Bergegas untuk pergi ke masyrik dan pergi ke maghrib. Kenapa mencoba mencari kabar yang ada di bumi? Kenapa bisa kok nang langit ora bisa ditembus saiki? Fanzuru ma hadzal amr alladzi hadath. Apa yang sedang terjadi? Ana info apa guys sing lagi rame gitu ya, sing lagi trending istilahnya. Fantalaku, kemudian mereka bergegas pergi. Fadarabu masyariqal ardi wa magharibaha. Yang duruna ma hadzal amr alladzi hala bainahum wa baina khabaris sama. Qalu fantalaqal ladzina tawajjahu nahwa tihamata. Sebagian dari mereka intolak pergi, tawajjahu mereka ke arah daripada tanah Tihamah. Arah Tihamah ini ya arah Yaman ya, arah Yaman. Yang Mekah itu ya Tihamah. Mekah, Yaman termasuk dinamakan Tihamah. Ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam binakhlatin. Ada di satu tempat namanya Nakhlah. Nakhlah ini kalau melihat syarahnya ini makan ma'ruf, satu tempat yang terkenal di antara jalan menuju ke Taif, namanya daerah Nakhlah. Tihamah itu ya lebih luas ya, lebih luas. Jadi ada istilah Tihamatul Yaman,
ada istilah Najdul Yaman. Orang-orang yang haji itu mereka yang arahnya dari Tihamah, maka miqatnya ada di Yalamlam. Ya, Tihamatul Yaman miqatnya di Yalamlam. Dari Najdul Yaman miqatnya di Qarn atau Qarnul Manazil. Qarn. Sama-sama dari Yaman, cuman kalau Najd itu dari daerah darat, kalau Tihamah itu dari daerah gunung. Jalannya menanjak. Mereka ternyata melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau sedang amidun ila suqi Uqal, yang sedang qasid, yang sedang mengarah atau berencana untuk pergi ke pasar Uqal, wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajri. Beliau sedang melakukan sholat bersama dengan sahabat-sahabat beliau, sholat fajr. Ini sholat fajr yang beliau lakukan bukan sholat fajr yang sudah diwajibkan oleh Allah, karena ini terjadi sebelum Isra. Terjadi sebelum apa? Isra. Jadi kan Nabi sebelum Isra Mi'raj pun sudah sholat. Ya, sudah apa? Sudah sholat. Falamma sami'u al-Qur'ana, kan Nabi lagi sholat fajr. Sholat fajr bersama dengan sahabat-sahabat beliau. Di dalam sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca daripada Al-Quran. Membaca apa? Ayat Al-Quran. Para jin-jin ini, anak buahnya syayatin ini, yang disuruh untuk mencari khabar, ternyata mendapati Rasul sedang sholat dan membaca Al-Quran. Falamma sami'u al-Qur'ana tasamma'u lahu. Ketika mereka mendengar Rasulullah membaca Quran, tasamma'u, mencoba untuk mendengar dengan detail. Jadi simak dengan istimak itu beda. Kalau simak itu hanya mendengar saja, krungu-krungu tok, ya krungu ana suara jangkrik, krungu ana suara banyu, krungu ana suara bocah. Nah, hasil krungu tapi tidak memperhatikan. Jadi hanya mendengar tanpa insot. Tapi kalau istimak, mendengar dan memperhatikan. Sampean ngaji kok ngerokok temenanan, namanya apa? Istimak, mendengar dengan seksama. Sing pada ngantuk hanya simak saja, tidak istimak. Krungu itu ya krungu, mesti krungu. Faqalu, ketika mereka mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadzal ladzi hala bainakum wa baina khabaris samai. Inilah yang menghalangi kita untuk bisa mendapatkan info-info langit. Inilah yang menjadikan langit dijaga oleh para malaikat. Tidak lain kieu perkarane nggih. Fahunalika raja'u ila qaumihim, mereka kembali kepada kaum mereka, menceritakan memberitahukan info yang terjadi. Faqalu, mereka mengatakan, ya qaumana inna, ini ayat Al-Quran ya, di Al-Quran ada surat Al-Jin, surat pertama surat Al-Jin. Inna sami'na Qur'anan ajaban yahdi ila rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika birabbina ahada. Jadi mereka ketika mendengar Al-Quran mendapati bahwa Al-Quran ini ajaban, ay badi'an fil balaghah wal fasahah, bukan seperti syair-syair manusia pada umumnya, gitu loh. Jadi mendengar Al-Quran, mereka tahu bahwa ini bukan sembarangan syair gitu loh. Itu tuh syair wong ya, seperti itu.
Ya seperti sahabat Umar lah. Sahabat Umar ketika mendengar adiknya yang bernama Fatimah dengan Sa'id bin Zaid, suaminya, sudah masuk Islam, membaca surat Thaha waktu itu, dan ini menjadi sebab Islamnya Umar. Sahabat Umar itu ahli syair. Dia itu seseorang yang punya dzauq tinggi, yang punya selera tinggi dalam bab syair. Sahabat Umar mendengar adiknya membaca Al-Quran, dia perhatikan, kok kayak duduk syair menungsa gitu loh. Langsung bisa tahu kok ada syair tapi tidak seperti syair-syair pada umumnya. Dari sisi balaghahnya, dari sisi fasahahnya, berbeda dengan apa-apa yang dibuat oleh manusia. Seindah apapun syair yang dibuat manusia, tidak bisa mengalahkan daripada kalamullah rupanya Al-Quran. Jadi mereka punya dzauq tinggi, punya selera tinggi. Ya pada baik karo kita orang lah ya kalau kita, kalau seseorang yang punya jiwa seni musik yang tinggi, itu begitu mendengar satu lagu langsung iki lagu enak. Seperti itu. Ya, dalam lagu-lagu sing jero umum jero wong akeh enak. Ora ke saire biasa tok. Chord atau nadane biasa tok eta. Ora ruwet, ora kangelan. Tapi sing napa namanya? Sing duwe selera musik tinggi, lagu enak. Gitu loh. Jadi angel gawe lagu iki angel gitu loh. Jadi sama. Jadi seperti itu. Dudu lagu-lagu pasaran iki lah ya. Dudu lagu-lagu apa? Pasaran. Kayak lagu sejen ya. Lagu-lagu pasaran kan ya sing gampang ya. Promosi TikTok apal ya. Lagu-lagu pasaran. Lagu-lagu sing apa namanya ini jere ana wong iki ya bisa neng lagu ki enak padahal jere wong ora enak ngono kan aneh ya. Ya memang sebenarnya kita rendah gitu loh. Bisa lagu jadi ngomongnya enak apaan sih lagu kayak gini ngono. Karena nggak tahu seni, nggak tahu tentang apa namanya chord atau nada musik yang bernilai seni tinggi ya. Jadi mereka para jin ini ketika mendengar lantunan Al-Quran itu mengatakan sami'na Qur'anan ajaban, yang menjadikan yang ajib itu makna badi', yang sangat tinggi dari sisi balaghahnya, dari sisi fasahahnya, tidak bisa dikalahkan oleh syair-syair manapun. Yahdi ila rusdi fa'aman nabihi, mereka mengimani, percaya dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Fa'aman nabihi bil Quran. Walan nusyrika bi rabbina ahada, kami tidak menyekutukan Tuhan kami dengan siapapun. Lah setelah mereka mendengarkan Al-Quran ini, wa anzalallahu azza wa jalla ala nabiyhi uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika birabbina ahada. Jadi Kanjeng Nabi waktu sedang sholat, beliau tidak merasakan kehadiran para jin yang mendengar. Karena dia gaib, mereka gaib. Tapi jin mendengar yang Nabi sampaikan. Nah ketika setelah itu Nabi diberi wahyu oleh Allah, qul ya Rasulullah, qul ya Muhammad, uhiya ilayya, katakan kepada umatmu wahai Muhammad, katakan kepada sahabat-sahabatmu, uhiya ilayya, telah diberi wahyu, aku telah diberi wahyu oleh Allah, annahu istama'a nafarun minal jin, bahwa segolongan jin telah mendengar daripada ayat-ayat Al-Quran dan mereka mengatakan faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika birabbina ahada. Artinya jin krungu ayat Quran langsung pada iman gitu loh. Sampaikan kabar ini kepada
umatmu kalangan manusia gitu loh. Qul uhiya ilayya ila akhirih. Wa innama uhiya ilai qaulul jin yang berupa inna sami'na ila akhirih. Jadi walhasil ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langit tertutup tidak bisa ditembus oleh para jin dan dijaga ketat oleh para malaikat. Bahkan yang berani mendekat ke langit akan dilempar dengan bola api, semacam bola api. Mereka mencari tahu apa yang ternyata ada seorang utusan yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Sebagian lagi tetap kafir mengikuti daripada pemimpin mereka syayatin. Mulanya kan jin seperti halnya manusia, minhum mu'minun wa minhum kafirun. Sing mukmin ya pirang-pirang, sing kafir ya pirang-pirang. Karena memang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus pada sekabehane menungsa lan jin lan malaikat. Nisbate menungsa karo jin, Kanjeng Nabi utusane risalah taklif. Risalah apa? Taklif. Tapi kalau diutus maring malaikat, risalah tasyrif ataupun takrim ataupun ta'zim. Wallahu a'lam.